Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan pada di malam hari ini adalah berkaitan dengan firman Allah, yaitu tafsir daripada juz ke-30, tafsir juz yang ke-30, dan kita sekarang masuk pada itu pembahasan surat An-Naba, ya, surat An-Naba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini, yaitu ayat yang kita baca adalah dimulai dari ayat yang ke-17 dari surat An-Naba, yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ada langit, ya, ada matahari, ada bulan, ada hujan, kebun-kebun dan sebagainya. Maka kemudian Allah berkenan untuk memberikan keterangan tentang yaitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Jadi dalam beberapa kitab disebut ahwal kiamat, huru-hara hari kiamat, ya, yang mana di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat tersebut disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-17 ini dan seterusnya daripada surat An-Naba. Ini juga yang menjadi sebab, ya, ini juga menjadi pertanyaan dari orang-orang musyrikin ketika mereka mengatakan amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar. Itu berita tentang apa? Tentang adanya hari kebangkitan, berita tentang adanya hari kiamat, berita tentang akan adanya, ya, peristiwa yang dahsyat ini yang mereka pertanyakan satu dengan yang lain. Baik, itu mulai firman Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Bahwa sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kehancuran itu adalah merupakan hari yang sudah ditetapkan. Nah, maksud daripada hari yang sudah ditetapkan adalah bahwa Allah yang mengetahuinya dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Sudah ada sih kisi-kisi, ya, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Cuman Jumat yang mana? Ya, apakah tahun ini, tahun depan, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang itu kapan terjadinya hari Jumat, yaitu pada kapan terjadinya hari kiamat, itu pada hari Jumat. Ada perinciannya maka tidak. Contoh, pada saat terjadi hiwar, ada dialog antara malaikat Jibril, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Pada hadis Jibril disebutkan, ya, kapankah terjadi hari kiamat? Ya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, mal mas'ulu an bi'a'lam as-sa'il. Belum tentu yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril nanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dijawab semuanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril nanya lagi, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad menjawab, belum tentu saya yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Ya, Anda tidak tahu, makanya bertanya, saya juga tidak tahu. Dua, ya, pemimpin para malaikat,
Malaikat Jibril, pemimpin para manusia, dua-duanya tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Ini ada orang ya dari suku Maya mengatakan bahwa kiamat tahun berapa tuh yang ada kapal 2012 lewat ke kiamatnya ya, lewat kiamatnya. Kemudian juga ada siapa tuh di daerah Jawa itu yang dia bilang ke jamaahnya, wah ntar lagi akan hari kiamat. Akhirnya warganya menjual tanah segala macam, ngungsi ke rumah gurunya. Emangnya kalau udah hari kiamat kita bisa lari? Nah, ada yang bisa lari daripada hari kiamat. Kalau sudah ada bocoran kapan hari kiamat, nggak usah bikin yang benteng dalam tanah atau nggak usah bikin kayak gitu-gitu sudah. Tidak akan ada yang bisa selamat daripada hari kiamat. Hari kiamat tidak semata berbentuk air bah seperti yang di film itu, tidak masih seperti angin, tapi hancur bumi tempat kita berpijaknya hancur. Mau tinggal di mana sudah? Tidak ada tempat kita bisa untuk tinggal. Nah, kiamat itu ada dua macam. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Adapun kiamat kecil adalah yaitu kematian. Rasulullah mengatakan, "Man mata qamat qiyamatuh." Barang siapa yang meninggal, maka telah terjadi kiamat bagi dirinya. Ya, maksudnya adalah meninggal dunia berarti ia telah memasuki alam akhirat. Ya, dan itu adalah kiamat kecil. Dia tidak lagi bisa beramal, dia tidak lagi bisa sholat, dia tidak bisa lagi untuk berinteraksi dengan siapapun. Ya, ini orang diantara sifat-sifat dan ciri-ciri hari kiamat. Disebut sebagai hari keputusan. Ya, mengapa hari kiamat disebut sebagai hari keputusan? Atau dikatakan juga sebagai hari pembeda, atau hari yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, orang yang adil dan orang yang zalim. Makanya akan nampak seperti pada hari kiamat nanti. Ya, maka semuanya akan dibedakan pada hari tersebut. Akan berbeda jelas. Tidak lagi ada orang yang bisa untuk berbohong pada hari kiamat. Mungkin lisannya akan berbohong dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan tangannya, kakinya berbicara. Apa yang telah dia lakukan selama berada di dunia. Allah juga akan membedakan antara mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Ini adalah diantara yaitu ahwal huru-hara hari kiamat. Terus, apakah ada kelompok nanti pada hari kiamat kelak? Ya, apakah ada gelar? Oh, dia sudah doktor, profesor. Apakah ada pangkat? Oh, dia ada sudah bupati, menteri dan sebagainya. Apakah ada kemudian gelar, atribut kebesaran dia pada waktu berada di dunia? Dia adalah seorang panglima perang, membawa ribuan tentara. Ya, dia adalah seorang pemimpin negara yang membawa ribuan daripada anak buah misalnya. Tidak ada. Ya, tidak ada kelompok, tidak ada identitas. Semuanya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat tidak berpakaian, tidak berkhitan dan juga tidak beralas kaki. Ya, tidak berpakaian, kemudian tidak beralas kaki dan juga tidak berkhitan. Ini kan tidak berpakaiannya agak risih mendengarnya mungkin kita Wah. Begitu juga dengan yang mendengar hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadi nanti laki-laki perempuan bisa saling pandang-pandangan dong?" Ya kan? Bisa saling pandang-pandangan dong. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada urusan pandang memandang. Dan ada orang sempat untuk bisa melihat itu cantik ya, itu ganteng, itu artis Korea yang pernah saya lihat di dunia itu adalah artis film segala. Tidak sempat kita akan bisa melihat itu. Tidak lagi ada kesempatan untuk syukur, terima kasih. Jadi pada hari kiamat kelak nanti, orang tidak lagi ada yang kepikiran macam-macam. Bahkan untuk pas terjadi hari kiamatnya saja,
Ini belum kebangkitannya, hari kiamatnya saja ada seorang ibu hamil brojol nggak rasanya. Padahal kalau lagi dalam normal itu sakitnya luar biasa. Ini ketika hari kiamat brojol nggak terasa. Kenapa? Bagaimana cara dia selamat pada hari itu? Walaupun sudah tahu tidak akan ada yang bisa untuk selamat. Tidak lagi ada perbedaan antara orang kaya dan miskin. Ya, orang kaya juga tidak bisa sombong pada hari itu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, tidak ada yang bisa dia bawa. Ya, yang kalau lagi ngomong suka tek ini pakai apa? Cincin harga emas berlian udah nggak bisa lagi sudah. Nah, nggak ada yang bisa dibawa. Semuanya kosong, semuanya lepas seperti kondisi kita berada baru lahir dari kandungan ibu kita. Nah, berikutnya ya tadi sudah dijelaskan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Jelas waktunya walaupun kita tidak tahu kapannya. Allah yang merahasiakannya. Berikutnya yang ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiupkan sangkakala, yunfakhu fis-sur, akan ada peniupan sangkakala, yaitu trompet atau yang seperti itu. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana bentuknya trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil ini. Ya, bagaimana, apakah dia melengkung, apakah dia lurus, kita tidak bisa bayangkan. Ya, yang jelas dengan tiupan trompet itu langit yang 7, bumi dan segala bintang-bintang yang ada di langit, yang ada di bumi di sekitarnya, dan seluruh makhluk, binatangnya, jinnya, manusianya, malaikatnya, semuanya mati secara seketika dengan tiupan sangkakala tersebut. Ya, maka kita nggak bisa bayangkan betapa dahsyatnya tiupan hari itu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari di mana ditiupan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Kalian datang dengan berkelompok-kelompok. Perlu diketahui bahwa pada hari kiamat bahwa ada para ulama yang memang berselisih pendapat tentang berapa kalikah tiupan ini. Ada yang mengatakan bahwa tiupan itu 1 kali, ada yang mengatakan bahwa tiupan ini ada 2 kali, ada yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Di antara pendapat ini yang paling kuat adalah tiupannya adalah 2 kali. Tiupan kehancuran, kebinasaan, kematian, dan yang kedua tiupan kebangkitan. Yang kedua tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka seluruh yang hidup di langit dan bumi akan meninggal atau mati tatkala itu, pada saat sangkakala ini ditiup. Pada saat sangkakala tiup pada tiupan yang pertama, maka semua yang di langit di bumi akan mati kecuali Allah kehendaki. Kecuali Allah kehendaki. Artinya salah satu yang dikehendaki oleh Allah adalah matinya itu belakangan, bukan tidak mati. Ya, pada saat ditiup sangkakala ini yang mati adalah semua manusia, jin, mati, kecuali malaikat Israfil tentunya sama malaikatul maut. Karena keduanya yang terakhir nanti akan mati juga dia. Duanya juga akan mati. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menceritakan bahwa hari ini, kata Nabi 14 abad yang lalu, hari ini malaikat Israfil sudah bersiap-siap dengan trompetnya. Ini 14 abad yang lalu. Dan posisinya saat itu sudah mendekatkan bibirnya itu dengan ujung trompet, sambil matanya tidak berkedip untuk melihat ke atas arsy. Ya, kapan Allah perintahkan, ngasih kode, ngasih isyarat, langsung itu. 14 abad yang lalu malaikat Israfil bersiaga sampai sekarang. Ya, sampai sekarang 14 abad yang lalu, dari 14 abad sampai hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Nah, dan malaikat inilah bernama malaikat Israfil. Ya, malaikat itu bernama malaikat Israfil.
Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah dengan tiupan yang kedua, yang tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit. Ya, pada tiupan yang kedua maka manusia kemudian bangkit. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kebangkitan manusia terjadi pada tiupan yang kedua. Jarak antara tiupan pertama kedua ini menjadi disebutkan dalam sebuah riwayat 40 waktu. Tidak diketahui secara kuat 40 hari, 40 jam, 40 bulan, atau 40 tahun. Yang jelas kurang lebih waktunya adalah 40. Nah, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang sudah kita bahas pada saat pembahasan surat Al-Fatihah kemarin. Pada saat pembahasan surat Al-Fatihah, ketika Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, Dialah Allah, Rajanya hari kebangkitan. Dialah Allah, Rajanya hari kiamat. Dialah Allah, Rajanya hari pembalasan. Pada saat jeda antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu, Allah Subhanahu wa taala didapatkan bahwa ini memang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sunyi. Semua makhluk tidak ada gitu. Tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada binatang, semuanya tidak mati semuanya. Ya. Semuanya mati, tidak ada yang hidup di alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil, artinya berbicara, berfirman, Ainal Malik. Mana dulu yang ngaku sebagai raja? Ainal Ma'bud, mana Tuhan-Tuhan yang disembah? Mana Tuhan-Tuhan, mana berhala, mana orang-orang yang sombong? Kan ada semuanya sudah. Tidak ada yang menjadi raja kecuali pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang ngaku sebagai Tuhan, ada orang ngaku sebagai rajanya raja di raja, ada orang ngaku punya kesempatan, punya jatah, dia untuk mengklaim dirinya sebagai apa saja bisa. Sekarang, tetapi pada hari itu tidak ada yang bisa mengklaim apapun. Di saat mereka sudah berada di kubur, sudah berada di alam barzah, sudah dalam posisi tiupan yang pertama. Baru kemudian setelah jelas, dan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penegasan, bahwa Anal Malik, sesungguhnya akulah sang raja. Tidak ada lagi raja yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ditiupkan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Pada tiupan sangkakala yang kedua ini, maka disebutkan dalam surat Az-Zumar, fa idza qiyamun yanzurun, maka kemudian mereka bangkit, dan mereka saling pandang satu dengan yang lain. Saling pandang antara satu dengan yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa yang mati ini bukan hanya orang-orang yang ketemu hari kiamat saja. Yang bangkit ini bukan hanya orang-orang yang ketemu pada hari kiamat saja, tapi orang-orang yang hidup dari zaman pertama ada manusia sampai zaman yang terakhir, semuanya tidak akan bangkit berbarengan. Dan mereka bangkit itu dalam kondisi sesuai dengan amalnya. Manusia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang yang dia dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, dia dalam kondisi bersinar-sinar. Ada orang yang dibangkit dalam kondisi wajahnya, anggota wudhunya itu bercahaya dari bekas air wudhu. Ada orang yang dibangkitkan dia dalam kondisi berjalan di atas wajah mereka, berjalan pakai wajah, pakai muka. Sampai ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang bisa berjalan dengan wajah? Maka apa kata Nabi? Allah.
yang mampu menjadikan manusia berjalan di atas kaki, mampu untuk menjadikan manusia berjalan di atas wajahnya. Ya, dan itu kita bisa lihat. Contoh sederhananya, ada binatang yang berjalan dengan perut, ada binatang yang berjalan dengan gini-gini, apa namanya? Pacat, ya, seperti itu, pacat atau ular. Jalan seperti ini, hampir seperti orang berjalan dengan wajah. Ya, ada yang dia berjalan miring, ada yang berjalan mundur, macam-macam. Allah yang maha mampu menjadikan manusia berjalan di atas kaki, sangat mampu menjadikan manusia berjalan di atas wajah mereka. Alhamdulillah. Ada nanti pada hari kiamat orang-orang yang dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam muz'atul lahim. Ya, wajahnya ini hanya tulang belulang, tidak ada dagingnya. Tidak ada dagingnya. Ini adalah diantara orang-orang yang dia pada saat di dunia suka minta-minta padahal dia mampu. Minta-minta padahal dia mampu. Dan banyak kondisi-kondisi orang-orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amal mereka. Kemudian ayat berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Ya, langit yang saat ini kita lihat ya, rata seperti itu kan, ya, yang tidak memiliki lubang, nggak ada celah. Ya, kita nggak tahu mana pintu langit, itu nggak tahu. Itu bagian daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pada hari kiamat langit terbuka. Langit terbuka. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong, bukan NASA ya. Bukan NASA, bukan apa manusia, bukan. Tapi Allah yang berbicara. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibuka maka terdapatlah beberapa pintu. Karena pada saat itu Allah juga akan membukakan banyak pintu dari langit karena para malaikat akan turun pada hari itu. Ya, para malaikat akan turun. Ada pertanyaan, berapakah jumlah malaikat? Ya, berapakah jumlah malaikat? Ya, ya banyak pasti. Sebelum manusia ada, malaikat sudah ada. Ya, jadi ada dua hadis yang bisa jadikan bayangan kita berapa jumlah malaikat. Yang pertama adalah bahwa ya di langit itu, di langit dunia ini ada namanya masjid, rumah, ya, tempat ibadah namanya Baitul Ma'mur. Posisinya itu persis di atas Ka'bah. Posisinya persis di atas Ka'bah. Bahkan waktu itu Anda dengar betul, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau masih ngajar di Syekh yang paling senior sekarang di kota Madinah. Beliau menyampaikan, seandainya Baitul Ma'mur ini di langit ini jatuh pas kena Ka'bah. Artinya untuk menggambarkan bahwa posisinya pas di atas Ka'bah. Nah, Baitul Ma'mur ini setiap hari sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Seandainya 70.000 ini selesai sholat, kemudian dia keluar, akan diganti dengan 70.000 malaikat yang lain. Setiap hari ganti lagi 70.000 malaikat. Yang sudah keluar maka tidak pernah kembali selamanya. Yang sudah keluar maka tidak pernah kembali selamanya. Berapa jumlah malaikat? Sejak zaman ya dulu sekali, zaman Nabi Adam alaihissalam. 70.000 malaikat setiap hari dan terus berganti dan tidak ada yang kembali pulang. Saya mau 3 kali sholat di situ, enggak. Hanya bisa sekali malaikat itu. Sepanjang peradaban sejarah ya adanya makhluk. Nah, hadis yang kedua yang menerangkan tentang jumlah malaikat adalah inni aro ma la tara. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, kata Nabi. Wa asma'u ma la tasma'u, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama'u wa haqqala at-ta'ib. Sesungguhnya malaikat itu sesungguhnya langit itu terasa berat sampai terdengar suaranya. Kalau pernah naik dipan besi, ranjang pakai besi, dinaikin krek tahu ya? Kayak ini agak bunyi dia. Ya, bunyi gitu, ranjang bunyi besi, atau mungkin gerobak udah ada keropos krek bunyi gitu, kan keberatan beban. At-tatis sama wa haqqal haqqati,
Ya, langit itu sampai berderak, sampai berderit-derit berbunyi saking seolah dia menahan beban yang berat. Seperti itu, seperti suara taib. Ya, langit dan aku mendengar apa yang anda tidak mendengarnya. Tidak ada satu tempat di langit ini seukuran 4 jari, 1, 2, 3, 4 ini, ya, kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Sekeliling langit, kita lihat betapa luasnya langit ini, ya kan? Setiap jarak 4 jari itu ada malaikat yang sujud di situ. Kita tidak bisa melihat, ya. Tapi Nabi Muhammad memberikan kabar kepada kita betapa banyaknya jumlah malaikat, ya, betapa banyaknya jumlah, dan itu memenuhi langit, ya, dan sampai akhir kayak berdirikan beratnya langit untuk membawa beban malaikat itu, membawa beban jumlah malaikat yang begitu besar, ya, jumlah malaikat yang begitu besar. Kemudian, ya, ini berkenaan tentang masalah jumlah malaikat. Pada hari kiamat kelak langit akan terbelah. Ya, jadi ketika dikatakan wa futihis sama, langit akan terbuka, nanti akan ada pintu-pintu. Maka di situ diterangkan dalam ayat yang lain adalah bahwa langit akan terbelah. Langit akan terbelah dan kelihatan, ya, apa yang ada di balik langit tersebut. Dan terbuka menjadi seperti pintu-pintu, lalu para malaikat itu pun turun. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzila al malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat yang bergelombang-gelombang. Ini menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Berikutnya, wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung-gunung itu dijalankan. Gunung-gunung itu dijalankan. Fakanat saraba, dan maka terjadilah fata morgana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sampaikan pada ayat sebelumnya, ya, wal jibala autada, kami jadikan gunung itu sebagai pasak, gunung sebagai paku. Nanti pada hari kiamat itu gunung dicabut oleh Allah, ya, gunung-gunung akan dicabut, diterbangkan di udara lalu dihancurkan, sehingga akhirnya yang tadinya bumi yang kokoh kuat dengan adanya paku-paku bumi yang luar biasa dahsyat besar dalam bentuk gunung-gunung yang kokoh ini, maka nanti akan menjadi ringkih, ya, akan menjadi lemah karena tidak adanya paku yang menguatkannya, menjadi pasaknya. Maka nanti gunung akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hal yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menggantikan bumi dengan itu hamparan yang lain. Allah akan menggantikan bumi dengan sesuatu yang mirip bumi tapi bentuk yang itu pada mahsyar. Jadi manusia nanti ketika mati di mana? Di bumi. Ketika bangkit di mana? Di padang mahsyar. Ketika mati di mana? Di bumi. Ketika bangkit di padang mahsyar. Nanti manusia pada melihat, dan di padang mahsyar tidak seperti dunia, tidak seperti bumi. Yang mana di bumi itu ada apa? Ada pohon, mungkin ada gunung-gunung, ada celah-celah, ya, ada ada lembah-lembah. Kalau di padang mahsyar tidak, rata, flat, ya, di padang mahsyar itu rata. Tidak ada manusia bisa berlindung di celah ataupun di tempat di sana di padang mahsyar, tidak ada yang bisa berlindung. Padang mahsyar dijadikan sebagai tempat kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama seperti bumi yang sekarang dipijak dan menjadi tempat tinggal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim 48, ya, yauma tubaddalu ardu ghairul ardi. Itu pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi, tapi dengan hamparan bukan bumi yang pertama. Ya, nanti akan
dibangkitkan di sebuah tempat yang tidak seperti yang kita kenal seperti sekarang. Jadi di sini ada parit, ada gunung, ada bukit, semacam. Nanti pada hari kiamat bumi itu dihamparkan rata semuanya. Seandainya ada orang yang agak jangkung dikit gitu ya, atau gendong-gendongan dia melihat, maka dia bisa melihat manusia pada ujung di sana. Kenapa? Karena rata. Tidak seperti sekarang bumi itu bulat. Ya, maka yang berdiri pun di atas tower sekalipun mungkin terbatas untuk bisa melihat. Tapi kalau saya nanti pada hari kiamat pada masa orang yang berada di tempat yang tinggi kalau ada, dia bisa melihat kepada orang yang paling ujung kalau mampu lah. Maksudnya tetap banyak gitu loh, tetap manusia itu sangat banyak. Dalam ayat nanti insya Allah kita akan bahas pada ayat yang lain berkenaan tentang terjadinya peristiwa hari kiamat. Itu disebutkan ya di antara kisi-kisinya adalah bahwa nanti pada hari kiamat itu bumi seperti dijadikan piringan. Sekarang ini bumi seperti ini, bulat ya, bulat seperti ini, nanti akan dijadikan seperti piringan gitu dan rata dia. Inilah nanti gambaran tentang itu hari kiamat di mana itu memang rata seperti apa sih namanya, piringan cakram kan? Seperti cakram ya. Nah, seperti nanti kan kita bahas insyaallah pada waktunya. Wa yas'alunaka al-jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut sehancur-hancurnya. Ya, bahwa nanti pada hari kiamat gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Berikutnya ini cerita tentang hari kiamat nih. Ya, tentang dahsyatnya hari kiamatnya. Tiupan sangkakalanya, hancurnya dunia sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan tentang bagaimana kondisi neraka. Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Di neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksudnya tentang neraka jahanam, ya, bahwa nanti di neraka jahanam itu bentuknya adalah jurang. Jadi beda antara tingkatan surga dengan tingkatan daripada neraka beda. Kalau surga itu darajat, ya, surga itu apa? Darajat. Apa darajat? Tingkatan dari rata ke atas. Itu namanya tingkatan. Darajat, ya. Berbeda dengan neraka. Neraka bukan tingkatan, tapi dia apa dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Dia daroka dalam bahasa Arab daroka. Jadi apa, dari rata ke bawah seperti ini. Semakin manusia yang neraka yang paling bawah semakin sial, semakin apa? Semakin hancur binasanya. Ya, semakin atas nerakanya semakin dekat dengan tempat yang aman, tapi tidak ada yang aman di neraka. Ya, jadi kalau seandainya dikatakan bahwa ya ini kayak piringan seperti ini kan misalnya, maka kalau surga itu darajat itu tingkatan ke atas. Tingkat pertama, tingkat kedua, yang ketiga, dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, surganya para nabi, ya, dan para rasul. Kemudian dari posisi ini nanti ada di neraka. Neraka itu darokat ke bawah tingkatannya. Tingkat 1, 2, terus. Yang paling bawah ini adalah di keraknya neraka. Tahu keraknya neraka? Kalau kita masak nasi, udah intip. Ya, kalau ada masak dandang gitu, yang kerak yang hitam-hitam itulah yang pusat apinya neraka di situ. Pusat pembakaran itu di situ dia. Tempat gosong itulah tempatnya orang-orang munafikin, orang-orang yang mereka menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan keislaman. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di neraka itu ada kan bentuknya jurang nih. Jadi ke bawah itu nanti ada di tepi-tepi ada jurang-jurang apa? Tepian jurang. Ya. Dan jurangnya enggak jurang skala 1 kilo, itu udah besar dan muat untuk miliaran manusia. Ya. Sangat-sangat mampu untuk menampung manusia sebanyak-banyaknya. Bahan bakarnya saja adalah ya
batu-batuan dan manusia, bahan bakarnya. Nah, para penjaga neraka akan mengintai manusia yang sedang melewati sirat. Manusia yang melewati sirat itu akan diintai. Ya, neraka juga mengintai untuk menjerumuskan mereka ke dalamnya. Jadi kalau di sini ada, ya, misalnya kita berada di padang mahsyar, gambaran secara sederhana ya. Ini adalah padang mahsyar, ya, padang mahsyar dihisab manusia. Kemudian tahu perhitungannya, yang akan dihisablah satu. Ya, jadi sekian manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, betapa miliar jumlahnya itu, yang ramai luar biasa. Itu hisabnya satu hisabnya. Dan salah satu disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hisab adalah perbedaan waktu hisab antara orang kaya dengan orang miskin berapa? 500 tahun. Jaraknya, antrian 500 tahun jarak orang kaya dan orang miskin. Jadi mau jadi orang kaya atau orang miskin? Orang miskin biar cepat gitu ya. Atau orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Nah, nanti mana sedotan yang lagi. Jadi ini kan padang mahsyar. Ini ilustrasi sederhana ya. Maka di sini adalah surga. Di sini adalah surga. Maka untuk mencapai surga ini maka dia harus melewati apa? Sirat, jembatan. Ini adalah jurang neraka di sini. Panjangnya sirat atau jembatan ini adalah sejauh mata memandang, nggak tahu ujungnya mana. Dan pada hari itu tidak ada matahari di lokasi ini, tidak ada matahari. Matahari lokasi di padang mahsyar. Ya, lokasi di padang mahsyar yang jaraknya kurang lebih 2 mil, yang mana manusia akan berkeringat, ya tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing akan berjalan dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan akan berjalan dan mereka akan punya bekal, ya, cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang punya cahaya terang, maka dia bisa berjalan dengan cepat. Ada yang dia cahaya seperti lilin, hidup mati, dijaga jangan sampai mati. Karena apa? Perjalanannya penuh dengan jalan yang bukan aspal, jalannya penuh dengan duri segala macam. Ya. Nah, kemudian mereka melewati, ya, manusia melewati apa? Sirat di sini. Ya. Dan di tepi-tepi jurang neraka itu ada penjaga-penjaga neraka yang mengintai. Ya, maka jangan bilang nanti kita di sirat ngantri, enggak ngantri Pak, satu-satu, ya, paling tidak itu jaraknya 500 tahun antara orang pertama sama orang kedua, kan orang kaya kan 500 tahun, jadi nanti jaraknya itu paling tidak ada yang 100 tahun jaraknya, jarak nomor 1 dengan orang yang berikutnya. Dari kita bisa, wah sepi ya, saya duduk dulu di sini nunggu yang belakang, ya, nunggu yang belakang nggak bisa. Ya, ngapain nunggu 100 tahun? Nah, nunggu 200 tahun. Ya. Maka orang dalam kondisi di situ dia berjalan, dan barang siapa yang selamat maka dia akan sampai ke pintu surga. Barang siapa yang amalnya buruk maka dia akan tergelincir di jurang neraka. Alhamdulillah, semoga Allah menyelamatkan kita daripada ancaman api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lit-taghin, ya, bahwa neraka tersebut adalah merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Dia sombong, dia kabur, dia boros, dia berdengki, dia berdusta dan sebagainya. Orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah boleh ini haram. Dia melampaui batas tersebut. Ya, lit-taghina ma'ab. Ini adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang melakukan, yang orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dia melakukan kezaliman, yang melampaui batas di muka bumi ini, maka mereka diintai, maka mereka tunggu. Nanti pada hari kiamat tersebut ada para pengintai di
di tepi-tepi jurang neraka itu. Mereka akan cari di TO itu, di target itu orang-orang itu. Mana? Oh ini dia, ini dia, ini dia. Itu nanti akan ditarget oleh para penjaga neraka. Tidak pun ya, jalan mereka, cara berjalan juga menentukan, memberikan gambaran. Oh, ada orang yang jalan merayap, ada yang jalannya merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, maka sesuai dengan amalan masing-masing. Allahu Akbar. Berikutnya, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lama. Tinggal di neraka. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ahqaba atau setiap, kan ahqaba ini berabad-abad, tadi mengatakan bahwa ini per 70 tahun, 80 tahun. Habis kok? Hah? Belum apa? Belum azan. Baik. Sedikit labithina fiha ahqaba, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah 300 tahun. Artinya orang yang nanti dia berada di neraka tersebut, ya orang-orang yang melampaui batas, dan waktu tempohnya adalah yaitu sampai waktu yang sangat-sangat panjang dan lama. Baik hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pesan-pesan yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas pada yaitu kajian tafsir pada sore hari ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang yaitu huru-hara hari kiamat, dahsyatnya, luar biasanya, dan juga memberikan gambaran tentang lemahnya kita sebagai seorang manusia. Kemudian ya, gambaran tentang kondisi neraka dan juga penghuninya, yang mana dalam neraka itu terdiri banyak sekali hal-hal yang sangat mengerikan, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Dan ini sebenarnya untuk diberi sebagai peringatan bagi kita orang-orang yang masih hidup. Ya, orang-orang yang masih hidup ini diberi peringatan, perbaiki amal kita. Ya, perbaikilah yaitu ibadah kita kepada Allah supaya kita punya bekal terbaik untuk ya nanti pada menghadapi hari pembalasan tersebut. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semua, jadikan kita istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.